Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Week 11 review. Sorry telat karena ya ada kesibukan, jadi maaf ya telat ya. Semoga minggu depan gak telat lagi ya. Nah, bareng Oka di sini kita langsung mereview ya Week 11, nggak pakai lama. Jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload, dapat notifikasi nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini, dan follow semua sosial media kita. Di deskripsi video ini udah gue tulis semua linknya, langsung aja join, gak pakai malu ya. Jadi yaudah, gue bakal bacain skor-skor di week 11. Yang pertama ini Patriots gak kasih ampun sedikit pun ya ke Falcons ya, 25-0. 0. Tidak ada ampun sama sekali. 4 picks ya. Iya. Apalagi yang terakhir itu ntar aja ya, ntar kita bahas ya. Next ini, wah ini WFT ngejutin nih, WFT 2 kali menang ya. Ini hitungannya WFT 2 kali menang, nggak upset alert juga ya ini ya, yang Panthers ya. Cuman Ya, imbang lah. Cuman ini lagi lumayan, padahal kan kemarin Panthers Cam Newton start, ternyata menang WFT-nya. Terus Colts Bills 41-15, anjir. Upset alert sih ini menurut gue. Jonathan Taylor. Wow, Jonathan Taylor. Ada 5 touchdown ya. 5 total. 4 rushing touchdown, 1 receiving touchdown. Dan poin fantasy-nya 53. 53 loh. Gila. Siapa nih yang menang fantasi sama Jonathan Taylor nih? Nah, untung kemarin gua lawan gua bukan Jonathan Taylor. Untung aja. Masalahnya gue lawan Jonathan Taylor nih. Kena bantai ya, abis ya. Kena bantai gue. Nah, next ini Eagles. Eagles menang lawan Saints 40-29 dan Jalen Hurts 3 rushing touchdown. Terus sempat ada postingan perbandingan statsnya Jalen Hurts sama Lamar Jackson selama 11 game apa berapa gitu. Ternyata beda dikit loh. Berarti ini akhirnya NFC ada lemarnya NFC ya. Cuman timnya aja yang kurang. Timnya aja yang kurang. Nah, next ini gila tuh. Lu lihat kan Oka nih, mungkin kalau di video ini nggak kelihatan ya full backgroundnya. Oka masang backgroundnya itu background YouTube ini ya. Highlights-nya pas Texans lawan Titans. Menang Texans. Upset alert ini 22-13. Jadi gini first seed ya. First seed. Gila, seed 1 kalah lawan tim yang the top 5 draft pick loh. Ternyata begitu doang first seed. Anjir. Hanya keberuntungan atau gimana? Gila, songong ya ngalahin first seed. Dan ada faktanya juga nih. Kemarin kan Texans ini bikin 5 takeaways ya. Ternyata di match sebelumnya juga 5 takeaways. Jadi total 10 takeaways dalam 2 game loh. Gila, kalau boleh kasih tau dikit, ini kenapa Texans tiba-tiba bagus nih defense-nya? Kenapa Kak? Sebenarnya udah perombakan dari awal musim sih, karena mereka kan baru aja kedatangan Lovie Smith, mantan coachnya dari Chicago Bears ya kan, sebagai defensive coordinator. Dan dia tuh udah ngerombak segala macam lini dari defense-nya Texans yang musim lalu tuh benar-benar hancur banget. Gue ingetnya tuh musim lalu tuh bisa kebobolan kayak top bottom 5 defense lah musim lalu. Dan sekarang tuh untuk poin emang masih rada iffy ya, karena emang ya kita secara talent yang nggak sebanyak tim-tim lain yang punya defense yang lebih bagus ya. Cuman yang bisa kita banggain adalah kita salah satu tim yang punya takeaway terbanyak atau force turnover terbanyak di NFL. Top Berapa 5. tuh? Jadi Berapa sekarang total? sekarang Texans itu sudah punya 19 turnover di defense, 19, dan di NFL itu dia ranking keempat di liga. NFL. Wow. Yes. Dan yang paling gue kasih acungi jempol itu adalah defensive back-nya itu meningkat banget sih, karena musim ini itu udah bikin 13 interception, lagi-lagi peringkat 4 di NFL. Jadi gue terima itu apa adanya, gue take it what it is, dan gue berharap ya musim depan makin meningkat lagi nih defense-nya Lovie Brown nih. Tuh. Jadi iya gue pas lagi baca-baca berita-berita NFL ya.
Terus gue lihat Texans yang ngalahin Titans, gue baca kan, ini kenapa bisa ngalahin ternyata Texans 10 total takeaways dalam 2 match, masing-masing 5 takeaways. Jadi ini kalau lo nggak tahu takeaways maksudnya apa? Maksudnya itu takeaways itu ya defense. Interception sama force fumble lah. Iya, nah maksudnya takeaways itu ya ibaratnya gini, take ini kan. Ini take maksudnya take, ambil ya kan. Bola. Away ya, ambil terus mau pergi gitu. Maksudnya diambil bolanya gitu sama tim defense. Nah, itu Texans 10 takeaways dalam 2 game loh. Buset. Cheers. Gokil banget, kaget gue tiba-tiba. Nah, Lawannya Tennessee Titans seat 1 lagi. lawannya sih ya, lawannya unggulan pertama loh. Ngalahin 7 playoff tim musim lalu. Terus rekornya 8-2 masuk ke game lawan Texans. Kalah. Nah, 22-13. Itu makanya. Jadi ngagetin banget ini Titans yang bahkan ngalahin 5 tim playoff musim kemarin. Ini rekornya Titans kan sekarang berapa ya sekarang? Sekarang 83 sama ini 83 sama 83 kan. Nah, ini 2 kalahnya sama Jets sama Texans. What the hell? Apa ini? Ini musim NFL apaan sih? Aneh emang nih musim ini. Ih, banyak banget upsetnya, banyak banget. Nah, langsung aja next. Ini Dolphins lawan Jets, menang Dolphins 24-17. Ya sebenarnya ini Dolphins ya bye week ya. Free win ya, cuman ya lumayan ketat karena Dolphins juga kemarin starternya bukan Mike White lagi tapi Joe Flacco. Akhirnya dapat elite QB. Tapi yang keren Elijah Moore ya. Kemarin 141 receiving yards, touchdown-nya dia bikin Elijah Moore bikin 1 touchdown. Teman di target ini 11 nangkep 8. Wah, ini ya ibaratnya Elijah Moore baru berkembangnya sekarang. Kemarin sih sempat ada cuman ya nggak konsisten ya gitu karena QB-nya ya bingung siapa ya. Lagian draft Zach Wilson. Next ini Vikings dan Packers menang. Vikings 34-31. Vikings lagi jadi tim yang bikin fansnya jantungan ya. Karena Vikings ini gue baca kemarin dari 10 pertandingan Vikings 8-nya ini sampai detik terakhir. Kasian ini fans Vikings ya. Dan jantungan mulu. Dan 8 match ini rekor Vikings 3-5. Kemarin Vikings menangnya pakai field goal. Ini Vikings sedang ada apa nih? Tiba-tiba field goal-nya justru malah clutch. Iya, makanya. Yang biasanya kutukan kicker, sekarang kicker lagi bagus nih Greg Joseph ya. Bisa kali jadi masuk Pro Bowl kali ya. Bisa, mungkin. Ya kan? Terus 49ers menang Jaguars, menang 49ers 30-10. Browns lawan Lions, menang Browns 13-10. Yang ini Mayfield sebenarnya maksa main ya. Katanya dia udah cedera agak parah tapi menang ya. Ya Lions. Ya walaupun DeAndre Swift kemarin mainnya bagus cuman ya sayang gitu. Ya kan? Terus Ravens lawan Bears, menang Ravens. Nah, ini Ravens kemarin itu Lamar Jackson gak main karena sakit, bukan COVID, sakit ada virus gitu lah, gue nggak tahu apaan sakitnya ya. Katanya poisoning gitu ya. Iya, kayak poisoning, kayaknya keracunan makanan atau apa, gue nggak paham. Nah, diganti sama QB2-nya Brent Hundley dan Trent Hundley dan ketinggalan, tapi Trent Hundley di menit-menit terakhir comeback menang loh Ravens. Ya Lamar digantiin sama Lamar, mau gimana? Iya makanya, gue ngarep kalah, menang nih anjir. Ya lu mengharapkan apa sih sama Chicago Bears? Iya, ya tapi Justin Fields juga cedera kan, diganti sama Andy Dalton, cedera ribs tuh. Justin Fields kan. Nah, next ini Bengals on Raiders, saya menang Bengals 30-13 dan kita udah bilang dari awal musim ini Raiders ya setiap musim pasti ada Raiders treatment dan ini lagi ongoing Raiders treatment ya. Awal-awal ngegas, pertengahan musim Loyo deh. Berarti sekarang Raiders rekornya 5-5 ya. Oh, 5-5. Mungkin berarti ya treatmentnya udah berjalan lebih cepat dari perkiraan kita ya ternyata. Iya, biasanya kan treatmentnya dimulai week 12 nih, sebenarnya udah mulai dari week 10 ya kali ya. Ya, week 10 ya. Ini juga. Iya. Terus Cardinals lawan Seahawks, yang menang Cardinals 23-13. Nih Kyler Murray masih nggak main, tapi McCoy lagi-lagi menjalankan tugasnya sebagai pengganti QB dengan baik ya. 23 menang dan next Cardinals bakal bye. Nih Kyler Murray
waktunya lumayan banyak nih buat recovery biar menjaga first seed mungkin, karena sekarang Cardinals lagi first seed nih di NFC. Karena lagi-lagi James Conner bikin touchdown lagi nih. Ih, James Conner. buset dah. Iya. Wah, kangen gak James Conner? Oh, enggak lah, udah ada Najee Udah ada. Harris, tapi masih kalah. Aduh. Nah, terus Chiefs on Cowboys menang Chiefs 19-9. Yang menurut gue nih Chiefs menang karena defense-nya, bukan karena Mahomes menurut gue. Defense-nya tiba-tiba bangun gitu, bangkit dari ancur kemarin-kemarin tiba-tiba gitu. Karena ya Mahomes ya mainnya normal, cuman defense-nya keren sih menurut gue. Nah, ini prime time tai dan nih Steelers kasih harapan tinggi langsung dijatuhin tuh. 41-37 lawan Chargers lagi. Bodoh amat dah. Dan terakhir Buccaneers bantai Giants 30-10 dan abis dibantai offensive coordinatornya Jason Garrett, pelatih kecintaan kita semua, dipecat. bukan head coach-nya ya. gitu. Bukan Joe Judge-nya ya. Malahan Jason Garrett. Ada apa ini emang? Iya, bukan head coach-nya, bukan GM-nya, tapi malah OC-nya yang koordinator ya. Iya, makanya. Aneh. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai review di match pertama Patriots lawan Falcons 25-0 nih. Kalau gue kasih tahu Falcons ini drive-nya dari 2 week terakhir cuman 3 poin. Sisanya drive offense-nya pan turnover on downs, dan kemarin pas lawan Patriots di terakhir udah diganti Josh Rosen, udah diganti sama QB3-nya. Sama Matt Ryan sekarang pada kompak bikin interception. Interception semua itu. Aduh, ya ampun. Gimana Kak? Menurut Kak kemarin Patriots dan Falcons? Ya giving credit what credit is due ya. Emang Patriots lagi on fire banget sih. Kayak dalam beberapa pertandingan terakhir tuh. Iya. Mereka sekarang udah 5 winning streak dan memimpin AFC East. Nah, well. Look who's back, ya. Ibaratnya nih kayak meme-nya ini ya, meme-nya siapa? Yang di The Office. Well, how the turntables. Oh ya, yang meme-nya Michael Scott. Michael Scott. How the turntables. Lanjut. Gue juga benar-benar kagum banget sih sama Bill Belichick juga, terutama karena setelah kalah lawan Cowboys yang di overtime itu, mereka udah menang 5 kali win streak, dan dalam 3 pertandingan terakhir mereka cuma kebobolan 13 poin. Jadi lawan Panthers mereka kebobolan 6, lawan Browns kebobolan 7, dan ya complete game shutout lawan Falcons. Itu bener-bener defense-nya lagi on fire banget sih. Kayak udah pick up the slack, udah tahu kekurangannya di mana aja, terutama di defensive back-nya juga yang udah mulai nyetel lagi. Untuk offense gue nggak mau komen banyak karena ya kemarin nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu flashy banget, nggak terlalu kelihatan. Ya Mac Jones kemarin is accurate QB ya, as we expected, 22 kali lempar, 26 kali dari 26 kali lempar, 22 complete dan 1 touchdown dan ada 1 interception. It's okay lah. But overall gue benar-benar disappointed banget sama Falcons ya, karena benar-benar banyak banget isunya loh, banyak banget. Iya, makanya. Banyak banget yang kurang. Kayak gue dari dulu selalu mencoba untuk membela Matt Ryan, tapi kayak sekarang tuh gue udah kehabisan kata-kata untuk bilang Matt Ryan itu still a good quarterback. Iya. Jadi gue dengan confident bilang kalau keputusan mereka untuk nge-pick Kyle Pitts 4th overall itu sebuah kesalahan sih. Sebuah kesalahan? Karena Kyle Pitts bukan bust, is not bust, tapi mereka punya posisi lain yang justru lebih butuh untuk dalam draft. Karena ketika isu lu adalah defense, isu lu adalah offensive line, isu lu ada quarterback, lu nggak butuh tight end / wide receiver atau apapun itu lu nggak butuh itu. Jadi ini is a lost season sih buat Falcons, walaupun rekornya masih 4-6, tapi dalam 2 pertandingan terakhir itu benar-benar
nggak bisa berkutik lawan tim-tim yang bisa dikatakan legit. Ada Patriots pekan ini sama kemarin tuh ada Cowboys. Jadi memang harus dibenerin banget isunya, terutama di offensive line sama defense. Oke, nah kalau defense Patriots, menurut lu ini gue mau bahas satu pemain yang kalau gue cek statsnya ini dia mulai mengejar Trevon Diggs ya di interception ya. Dia tuh JC Jackson yang kemarin lagi-lagi bikin interception. Menurut lu JC Jackson ini kayaknya sih gue sempet nanya juga ya pas di podcast kemarin. Cuman gue mau nanya lagi nggak apa-apa. JC Jackson ini udah layak belum sih masuk ke pembahasan top tier cornerback di liga gitu? Setelah lihat konsistensinya, menurut gue udah masuk discuss untuk musim ini ya, untuk top 5 cornerback musim ini. Karena setelah 6 interception dan juga gue lupa berapa banyak pass deflection-nya dia, kayaknya juga salah satu yang paling banyak di NFL. Dan itu salah satu senjata dia buat bisa jadi masuk discussion buat top cornerback di NFL musim ini. Bisa dibilang kayak JC Jackson adalah 2020 version of Xavier Howard. Oke. Nah, terakhir ini dari defense-nya Patriots nih ya. Gue nonton kemarin emang bener-bener ini Matt Judon akhirnya double digit sack ya. 10,5. Barmore mainnya impact-nya lumayan gede ya. Yep. Terus linebacker Dante Hightower seperti biasa ya, jadi ininya apa? Buat jaga bagian tengah, ya kan. Jadi jangkarnya. Tapi lu setuju nggak sama gue? Ini menurut gue defensive back-nya Patriots nih talentanya terbaik dibanding DL sama linebacker ya, karena JC Jackson, Kyle Dagger, Adrian Phillips, dan ya yang ini ya dipimpin sama yang seniornya ya Devin McCourty. Menurut lu setuju nggak sama gue? Dari musim lalu sebenarnya udah salah satu yang paling bagus di NFL ya, karena musim lalu pun juga masih ada Gilmore, itu bisa lebih nendang lagi loh. Ada Gilmore, terus ada JC Jackson, Devin McCourty, Adrian Phillips, Kyle Dagger juga masih rookie waktu itu. Musim ini juga as good as last season ya, karena JC Jackson udah makin matang, udah siap jadi CB1, nge-cover WR1, terus Kyle Dagger juga lagi on the rise banget. Jadi salah satu yang paling bagus di NFL untuk posisi defensive back. Oke. Buat Falcons ya, gue udah nggak paham lagi deh offense nih. Aduh, gue aja sampai heran gue, apalagi yang terakhir itu ya. Udah interception, pick six, interception, pick six. Pusing gue liat nih tim. Terus next ini Vikings lawan Packers yang menang Vikings 34-31 yang tadi gue bilang di awal. Vikings ini dalam 10 match musim ini 8 match diselesain sampai detik-detik terakhir. Rekornya 3-5 dan ini menangnya lagi-lagi field goal. Kirk Cousins. Nah, Kak, bentar ya. Kirk Cousins. Oke, timnya sekarang rekor 5-5 ya. Ya, 500. Nah. Ya, 5-5. Tapi ini kalau lihat dari stats ini Kirk Cousins gila loh sebenarnya. 2.775 passing yards, 21 touchdown, cuma 2 interception loh. Ini katanya touchdown interception efisiensi terbaik di NFL loh. Yes, betul. Nah, tanpa peduli rekornya ya, menurut tuh, dan kemarin bikin 3 touchdown loh lawan Packers. Ya mungkin Packers alasannya ntar ya kan injury prone ya nggak bisa pakai alasan itu dong, ya kan? Iya. Nah, menurut lo ini Kirk Cousins cocok gak sih masuk ke MVP conversation musim ini? 21 touchdown, 2 interception loh. MVP belum saatnya karena
untuk touchdown interception ratio itu juga belum benar-benar mencerminin banget tentang performanya dari satu QB ya. Kayak gue ambil contoh musim 2018, Aaron Rodgers punya touchdown interception terbaik di NFL. Masuk MVP conversation nggak waktu itu? Enggak kan? Oke, iya. Ya, jadi ya untuk stats itu belum benar-benar mencerminkan sih. Tapi gue akan bilang kalau musim ini tuh Kirk Cousins adalah salah satu pemain paling underrated di NFL. Karena ya setelah lu bilang tadi statsnya dan juga musim ini tuh Vikings adalah tim yang paling jarang bikin turnover di offense. Jadi 2 interception doang dari Kirk dan bahkan lebih bagus dari Rodgers itu. Lalu juga cuma 4 fumble dari running back-nya. Jadi kita jangan sleep on di offense-nya Vikings deh. Karena musim ini tuh kayak mereka udah balik lagi ke performa yang kita mungkin udah dijanjiin sebelumnya sih. Udah dijanjiin dari lama banget. Musim ini tuh mereka udah bikin 30 poin game di offense-nya itu ada 5 games musim ini. Jadi lawan Packers, lawan Ravens, lawan Seahawks, Cardinals, Panthers. Jadi offense mereka tuh benar-benar salah satu yang underrated banget musim ini. Emang mereka tuh agak terhalangi sama defense-nya yang agak sedikit kadang suka goyah ya. Kadang suka goyah, dan yang selalu kita omongin adalah ya kickingnya, yang special teamnya yang suka error sendiri. Jadi karena dari semua loss-nya musim ini, semua loss dari Vikings musim ini, semuanya itu 1 possession game. Iya, makanya. Jadi beda sedikit itu yang bikin rekor mereka jadi nggak kelihatan bagus. Padahal timnya sebenarnya musim ini salah satu yang sneaky banget loh. Iya, makanya. Emang yang tadi gue bilang kan, ya kan hampir semuanya satu possession ya. 8 match-nya sampai detik terakhir. Emang nih para skol nih mungkin lebih sehat kali ya kalau nonton Vikings ya. Di uji coba itu jantungnya tuh. Jantungnya sudah pada dites kali ya. Iya nih, ini ngikut-ngikut fans Steelers nih sampai jantungnya juga nih nonton jantung nggak beraturan kayak saya nih kemarin nih. Aduh. Ketahuan tuanya ya. Iya. Nah, gue kemarin cek stats lagi ya. Ini Justin Jefferson sama Adam Thielen itu receiving yards sama touchdown-nya beda dikit loh. Kemarin itu Justin Jefferson receiving yards-nya ini sebanyak 169 yards. Nah, itu ya, segitu. Nah, Adam Thielen ini mungkin ya agak jauh ya, 624 ya. Tapi touchdown-nya sama-sama 8 loh. Nah, ya kan? Adam Thielen sama Justin Jefferson. Justin Jefferson 6. Adam Thielen 8. Nah, menurut lu Justin Jefferson sama Adam Thielen ini sementara duo wide receiver terbaik di liga nggak? Kita bisa bilang masuk top 5 ya, karena musim ini gue gak kepikiran WR1 yang kombinasi WR1 WR2 yang paling benar-benar senyetel dari Jettas sama Thielen. Yang gue bisa di pikiran gue itu ada mungkin siapa ya? Paling ya Chiefs juga sebenarnya ya, kita bisa sedikit out of the box sedikit, ada Chiefs lah, ada Tyreek Hill sama Travis Kelce. Terus Bengals yang ada Chase sama Higgins ataupun Boyd ataupun siapapun WR2-nya. Jadi musim ini kalau untuk player to player perbandingannya siapa yang paling balance WR-nya antara WR1 sama WR2, menurut gue Vikings masuk dalam consideration sih. Karena Jettas kemarin gila banget lawan Packers. Gila. Ngeri banget. Dan Thielen hampir balik lagi ke performnya yang musim 2017 sama 2018. Jadi ini weaponnya Vikings low-key serem ya, karena ada
Dalvin Kirk Cook juga. Cousins lagi on fire juga, ada Dalvin Cook Dalvin udah balik Cook. lagi. Iya. Terus Tas, Thielen, Hah. scary offense kan. Iya. Kalau dari Packers nih juga sebenarnya ya dua-duanya ini juga kan apa si Davante Adams dan ini yang ngagetin Marquez Valdes-Scantling ya. Iya. Lumayan bagus tapi ya mau gimana kalau kalahnya udah detik-detik terakhir. Ya kan? Iya, sebenarnya ya isunya kemarin karena Packers di secondary mulai kambuh lagi ya. Nah, Karena iya. sering ngelos big plays juga dan tackle-nya juga rada susah juga buat diprediksi. Kadang bagus, kadang tiba-tiba jeblok. Iya. Ya, offense-nya Packers ya doing what they do best. Ya, ada Rodgers, ada Devante, terus AJ Dillon juga pretty good stuff buat Aaron Jones, ada Marquez Valdes-Scantling juga. Jadi ya secondary-nya ini harus lebih konsisten sih, karena musim ini kan mereka sempat digadang-gadang udah mulai ada peningkatan nih secondary-nya, defense-nya secara keseluruhan udah mulai kelihatan bagus nih, tapi kalau masih juga kebobolan game kayak gini sih, hati-hati sih dari Packers. Iya, makanya. Apalagi nih kalahnya lawan sesama rival divisi loh. Iya, NFC North. Ini kalahnya udah ini banget, vital banget ini. Karena kan Packers masih coba jaga peluang buat dapetin first seed, tahu-tahu kalah, sekarang turun, ya kan? Sekarang yang pegang ini si Cardinals ya kan. Nah, terus kita langsung moving on ya ke next match. Ini Colts lawan Bills 41-15. Kak, Jonathan Taylor anjir nih orang ya. Gue akan bilang satu hal tentang Jonathan Taylor. Apa tuh? Dia deserves an offensive player of the year. Oke, dia offensive player of the year. Oke. MVP enggak? Ya QB sih ya. Cuman kalau lu nih misalnya lu jadi panelis voting MVP gitu. Lu bakal pilih Jonathan Taylor enggak? Bakal ada yang ngevote sih pasti. Bakal ada yang ngevote. Tapi kalau lu jadi panelis lu bakal pilih Jonathan Taylor enggak? Tergantung kandidatnya ya, karena mungkin bisa ada kemungkinan kalau misalkan gue jadi voters, gue akan vote karena kandidat QB yang bisa jadi MVP musim ini juga ada suka nggak konsisten juga. Kadang kita bisa bilang ada Kyler Murray yang habis cedera, terus habis itu Josh Allen tiba-tiba kena game lawan Jaguars yang bikin penilaiannya agak menurun. Brady kalah sama WFT 2 picks. Jadi kan mungkin MVP-nya bakal lebih ketat ya dibandingkan musim-musim lalu karena nggak ada yang benar-benar clear kandidat banget dari posisi yang benar-benar dijadiin sebagai dianggap posisi paling penting di NFL yaitu QB. Kandidatnya ya ganti-ganti lah yang bisa dibilang strong kandidat buat MVP. Jadi Jonathan Taylor ada chance-nya buat dia menang MVP dengan catatan kalau dia bisa bikin season kayak Derrick Henry musim lalu, Colts ke playoff, menang divisi dan segala macam, itu deserves an MVP baru. Iya, ini ya syaratnya emang lumayan berat ya kalau misalnya non QB ya harus menang, masuk playoff, juara divisi dan ya statsnya harus gila sih gitu. Karena terakhir kali running back menang MVP Peterson ya? Adrian Peterson, dia bikin 2.000 yards. Nah iya 2.000 yards, benar. Jadi ya barometernya ada di situ lah. Harus bikin hampir record breaking season dan bawa bisa dibilang dalam eye testnya itu adalah ada pemain yang single handedly carrying the team to the playoff. Ya kan? Iya. Emang harus makin lebih banyak lagi game kayak gini sih kalau mau jadi MVP. Oke, nah Bills nih kenapa tiba-tiba ya? Apakah mungkin mereka nggak siap sama Jonathan Taylor apa gimana? Ini juga Josh Allen 2 interception loh.
yang bisa gue bilang di sini adalah Bills musim ini nggak konsisten. Iya sih. Iya. Karena dari 6 win mereka musim ini, mereka ngalahin Dolphins sudah 2 kali, ngalahin Jets kemarin, sama ngalahin ya tim gue. Oke. Jadi ya mereka haven't beat anyone besides the Chiefs ya. Besides the Chiefs. Mereka kalah sama Steelers, kalah sama Titans, bahkan kalah sama Jaguars. Aduh, itu aneh banget. Itu mengkhawatirkan loh, karena walaupun kalau kita lihat stats poin offense mereka itu nomor 2 di NFL, terus poin kebobolan mereka juga nomor 2 di NFL, tapi itu pun juga kebantu sama mereka berhasil nge-shout out Dolphins sama Texans. Iya. Jadi itu nggak terlalu benar-benar mencerminkan performa mereka banget sih. Okay. Tapi ya they supposed to compete lah, nggak sampai 15-41 juga. Ini kemana linebackernya mereka yang harusnya nyetop Jonathan Taylor, dan juga pass rushing mereka juga still needs some works emang sih pass rushingnya. Iya makanya padahal nih ekspektasinya ya Bills menang lagi AFC East, kalah sekarang peringkat kedua. Jadi kan sayang banget kan. Jadi dan Bills itu perlu running game yang lebih solid sih, karena Devin Singletary sama Zach Moss itu menurut gue kurang banget. Kurang banget ya, nggak bisa support Josh Allen ya. Kurang fisikal ya. Oke. Nah next, aduh, gue sebenarnya malas bahas ini, cuman langsung deh Kat, lu tanya ke gue deh. Steelers deh, suruh gue. Iya, ini dia. Tadi kita udah ngomongin kita udah ngomongin Jonathan Taylor ya, 5 touchdown. Tapi pekan ini juga bukan cuma Jonathan Taylor nih yang bikin breakout performance di fantasy nih dengan 50 poin. Di Chargers lawan Steelers kemarin Austin Eckler bikin 4 touchdown. Nah, tapi pertanyaan gue masih untuk Steelers-nya dulu nih. Iya. Deal, kenapa dengan defense-nya? Pertama, Devin Bush hancur lebur. Oke, Devin Bush. Hancur. Gue nggak kelihatan dia tuh. Padahal kita yang nge-trade up dia itu, berarti ekspektasinya udah tinggi dong. Dia bakal jadi penggantinya Shazier dong. Iya. Iya, rookie season mainnya bagus, oke. Musim kemarin dia cedera ACL, oke. Musim ini bapuk banget, kacau banget. Dia tuh dari week 1 malah tuh ya yang gue udah mulai kesel banget itu. Yang pas week kemarin lawan Lions, dia enggak bisa nge-tackle. Yang long gain-nya itu long gain apa touchdown ya? Lions gue lupa. Dia enggak bisa tackle. Terus kemarin juga yang pas Eckler touchdown ketiganya, dia udah dijagain nih ya. Dijagain. Ya dia enggak ada effort buat ngebuang jaga terus neko. Allah Akbar. Terus yang kedua, oke, gue kan emang orangnya yang nggak mau pakai, ya kan cedera. Cuman kemarin itu bener-bener nggak ada TJ Watt, pass rushingnya nggak ada, hilang, kosong banget. Sama bagian tengah defense-nya ya Allah itu kosong banget. Herbert larinya udah kayak Lamar anjir. Iya. Udah kayak Lamar Jackson bener dah. Luas banget larinya. Sama terakhir ya offense-nya. Ya offense-nya gue selalu bilang apa yang lu harapin dari offense yang QB-nya udah umur, gak cocok sama playbooknya. Ya walaupun week kemarin lawan Lions pakai Rudolph juga, ya Rudolph kan sebenarnya ya Big Ben versi diskonannya gitu. Lebih bagus physicalnya gitu. Jadi cuman ya kemarin pas yang tiba-tiba nyamain skor terus mimpin juga, menurut gue itu momentumnya tiba-tiba naik karena ya ini punt block gitu. Karena punt block, Chargers-nya panik. Ya cuman habis itu Chargers-nya bikin TD tuh, salah total di defensive back-nya. Malah ngezone bukannya jagain one on one lawan Mike Williams. Gak ada Minka juga lagi. Aduh, udah deh gue heran deh gue. Tapi salah satu fun fact juga dari Steelers itu
sekarang untuk longest pass attempts without interception, jadi pass attempt tanpa interception terlama di NFL sekarang justru di kandidat orang yang kita nggak pernah sangka-sangka ya, itu Big Ben loh. Iya, makanya. Itu. Jadi dalam 5 game terakhirnya Big Ben itu dia udah bikin 9 touchdown, cuma 9 touchdown tapi Iya. Tapi dia selama dia tidak bikin interception itu dia selalu menang ya 5-0 sebelumnya. Tapi pertandingan kemarin baru pertama kali dia kalah di game di mana dia nggak lempar interception. Jadi defense. Jadi makanya gue juga mikir karena defense-nya kali ya, mungkin defense-nya yang benar-benar bolong banget lawan Chargers. Parah. Gue aja nih ya, kalau misalnya fantasy gue kan ada Eckler. Gue tuh maunya Eckler bantai Steelers ya. Tapi bener Eckler bantai Steelers, cuman ya nggak, kenapa pakaian terakhir itu gitu. Aduh. Makanya jadi menurut gue nih tahun depan Steelers ngedraft ini di first round, kalau nggak cornerback, linebacker kali. Parah nih Devin Bush. Kacau banget. Kesel gue liatnya nontonnya. Itu sama ya Big Ben. Gue sih ngarepnya musim depan nggak ngedraft QB ya first round ya. Jangan deh. Jangan karena QB tahun depan gak jelas siapa yang bener-bener bagus ya gitu. Aneh. Naik turun. Nunggu tahun depan ya. Iya, nunggu tahun depannya lagi aja. Nggak apa deh, cornerback deh gitu. Ya oke. Dia tuh kekesalan gue sama Steelers. Kalau Chargers ya Eckler mau apa lagi ya. Gila tuh orang. Yeah. Gila emang. Untung gue ngedraft Eckler. Terakhir ya. Nih terakhir Buccaneers lawan Giants 30-10. Nih Brady akhirnya ini ya bounce back setelah kemarin dikalahin sama WFT ya. WFT loh. Nah ini ngalahin Giants gak kasih ampun 30-10 nih. Juga defense Buccaneers ngabisin Daniel Jones. Benar-benar dihabisin. Kemarin tuh Daniel Jones bikin dua interception ya. Ya, 2 interception. Nah, kalau lu gimana Kak dari Buccaneers ini? Dan kalau lihat dari Saints ya kan, Saints juga kemarin kalah. Falcons kalah. Jelas kalah. Falcons sebenarnya bukan kalah, Falcons being Falcons. Iya, terus Panthers juga kalah. Ini Buccaneers udah fix nih menangin NFC South. Rekornya berapa sih untuk selain Buccaneers? Sekarang Buccaneers ini kan Buccaneers kan 7-3 ya kan. Terus Saints 5-5, Panthers 5-6, Falcons 4-6. Ya dalam kondisi kayak gini sih Buccaneers bakal run away with the division title sih. Bakal menang divisi. Karena ya dengan rival-rivalnya yang kesandung sendiri di game-game yang nggak jelas kadang malah. Iya. Jadi Buccaneers ya stand alone lah sebagai powerhouse-nya dari NFC South. Dan kemarin tuh ya typical Buccaneers game juga sih. Kayak Brady still being Brady walaupun agak sedikit sempat goyang juga pas quarter awal. Tapi overall their offense doing good enough. Jadi nggak ada komen lain dari gue sih kalau untuk itu. Oke. Giants menurut tuh dengan dipecatnya Jason Garrett dan sekarang yang gantinya Freddie Kitchens. Aduh, kenapa sih Giants sih? Kayak ada apa sih sebenarnya ini? Kayak senang banget bikin konten komedi gitu loh sama tim NFC East juga. East ini nih. Aduh, nah menurut tuh nih keputusan tepat apa salah apa gimana tuh? Ya
kita udah bisa lihat juga sih kalau offense Giants musim ini tuh bener-bener hampir nggak ketolong dengan adanya Jason Garrett ya, karena Jason Garrett itu nggak bisa pakai Daniel Jones, dan Daniel Jones pun juga nggak terlalu bagus in the begin with juga, jadi sama-sama nggak klop aja, karena musim ini tuh Daniel Jones walaupun sedikit ada improvement lah dibandingkan musim lalu, cuman dengan predikat dia sebagai 6th overall pick di NFL Draft 3 musim lalu, seharusnya Giants musim ini tuh udah punya peningkatan lebih tinggi lagi loh dibandingkan 2020. Terus Daniel Jones udah tahun ketiga masih sama kayak Daniel Jones di 2020, masih mistake prone, sering bikin interception, terus juga passing akurasinya juga dipertanyakan. Seharusnya tahun ketiga tuh QB udah harus jadi franchise QB loh untuk rookie QB itu, terutama untuk 6th overall pick. Ambil contoh Josh Allen deh, Josh Allen ya kita bisa ambil kredit bahwa sebenarnya coaching staff-nya dari Bills juga bagus banget ya, jadi bisa bantuin Josh Allen buat jadi QB. Ya gue nggak bisa bilang QB terbaik sepanjang sejarahnya dia, tapi QB yang sempat masuk MVP consideration lah, itu dia. Daniel Jones nggak ada perkembangan sama sekali, masih sama kayak 2020, nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi menurut gue ini musim udah nggak ada harapan lagi buat Giants juga, karena dengan rekornya sekarang 3-7, terus di NFC East juga masih ada Cowboys, bahkan Eagles pun bahkan lihat lebih dignity dibandingkan Giants. Iya, makanya. Apalagi kalau gue sempet baca ini ya, postingan Eagles ini sisa pertandingannya enak banget Pak match-nya Pak. Enak banget sumpah Eagles. Cuman yang nggak tahu Eaglesnya apakah bisa manfaatin apa enggak gitu, karena kalau gue out dikit ya, out of topic dikit, ini Eagles sisa match-nya adalah Giants, Jets, WFT, Giants, WFT, Cowboys. Ya Cowboys sih susah. Ya cuman ini dari 6 game 5 match bisa kali Eagles. Ya gue bukan ngejinx ya. Ya, mungkin aja kalau misalnya Jalen Hurts tiba-tiba ini kan yang udah resmi jadi lemarnya NFC. Mungkin aja, ya kan? Bisa, iya. But back to the Giants, defense-nya juga nggak ada nggak meningkat banget sih dibandingkan musim lalu. Jadi banyak PR buat Joe Judge, sama terutama buat Dave Gettleman. Ini benar-benar lagi in the hot seat banget sih, udah lagi terancam dipecat karena dalam Dave Gettleman itu dia udah dari 2018 di Giants. Dan dari semua musim itu nggak ada satupun dia bisa bikin Giants reach 7 wins aja, nggak ada. 7 wins itu nggak ada. Jadi permasalahannya juga bukan cuma di si Jason Garrett doang, tapi udah sampai ke atas sih. Udah sampai ke GM segala, head coach segala macam. Gila emang Giants. Nih New York emang selalu kompak ya di footballnya, kompak ngebadut. Aduh, nah itu jadi review kita di week 11. Nah, gua akan membacakan playoff picture-nya ya abis week 11. Kita mulai dari AFC ya. AFC seat pertama masih Titans ya, walaupun dikalah nama tim nyokot tapi masih pertama karena ya yang lain Ravens masih ini. Ravens walaupun menang tapi ya Titans karena kemarin menang 5 beruntun ya. Itu. Oke, kedua ini Ravens, ketiga Patriots. Sudah mulai gemeteran. Patriots haters nih. Udah pada gemeteran nih dunia NFL kan. Aduh, gak ada Brady, udahlah Patriots ini lagi balik ke asal tahu-tahu. Ya, si anjir. Balik lagi. Keempat,
Chiefs. Oh, tuh lagi-lagi kan Chiefs yang dari awal-awal yang nggak masuk playoff picture sekarang mimpin lagi kan. Ya sebenarnya dari week kemarin tapi tiba-tiba mimpin ya kan. Terus nextnya ini seat kelima Bengals. Bengals kemarin menang kan Bengals. Ke-6 Chargers, 7 Bills langsung jeblok ke-7. Ya kan karena rekornya sama tiebreaknya kalah sama Bengals sama Chargers, jadi Bills ke-7. Di NFC seat pertama Cardinals, seat kedua Packers tukeran, seat ketiga Buccaneers, seat keempat Cowboys, seat kelima Rams, seat ke-6 Vikings. Kejutan lagi nih ya. Dan ke-7 Saints. Nah, jadi itu review week 11 kita. Thank you yang udah nonton. Thank you Oka udah join. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita taruh di deskripsi video ini di bawah. Langsung join aja semua biar gak usah malu-malu biar join sama semua fans NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton. See you di week 12 review. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.